Perkenalkan, nama saya Gunawan Andrianto Sinaga, mahasiswa PPG Daljak Angkatan 3 tahun 2023, NIM 2313061918, LPTK Universitas Lampung. Pak. Siang. Siang, Pak. Siang. Siang, Pak. Siang. Siang. Rapikan dulu lampu ini gelangmu ini. Tolong buka ke sana. Ayo, mulai. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang. Pak. Siang. Selamat siang. Siang. Oke, gimana kabarnya? Sehat ya? Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum kita memulai aktivitas kita, ada baiknya kita berdoa. Kita berdoa menurut agama yang dipercaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa. Oke, kembali ke tempat. Saya absen dulu ya. Ya. Jadi, ketika saya panggil namanya, silakan angkat tangan. Ariel Barasa, Hadir, Pak. David Asugian, Hadir, Pak. Teguh Sinaga, Hadir, Pak. Yeskia Tumanggo. Oke, terima kasih semuanya hadir ya. Oke. Sebelum kita masuk ke susunan podcast, saya mau mengulang dulu pelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu mengenai hukum. Siapa tahu hubungan antara gaya dengan pertama panjang? Saya, Pak. Oke, silakan. Jika semakin besar gaya yang diberikan pada sebuah bekas, maka semakin besar juga pertambahan pada yang dialami oleh bekas. Iya betul, tepuk tangan dulu. Oke, untuk itu biar lebih paham nanti mengenai susunan seri dan paralel pegas, coba dulu atau ambil dulu HP-nya biar kamu cari dulu bagaimana bentuk daripada susunan seri dan paralel pegas tersebut. Coba. Siapa yang sudah dapat? Saya, Pak. Oke, sudah dapat. Coba tunjukkan yang mana seri. Iya, baru paralel. Oke, bagus. Ada lagi? Oke, udah dapat ya? Saya tayangkan dulu di Infokus yang gambar daripada seri dan paralel. Oke, inilah diperhatikan ya. Yang di sebelah kananmu, yang ada yang di sana yang memanjang dia adalah seri, yang disusun secara sejajar itu adalah paralel. Yang di sampingnya, siapa yang tahu? Apa? Susunan gabungan, Pak. Iya, gabungan atau campuran. Oke, bagus. Sekarang kita lanjutkan. Saya beri dulu tayangan video mengenai daripada susunan seri dan pegas. Diperhatikan ya. Nanti dari video ini saya akan memberi pertanyaan ke kamu dan kamu akan mencari permasalahannya. Ya, Pak. Ya.
Ini namanya. Bikin gantungan untuk ayunan bayi. Ini pakai dibor dari kayu sih. Pakai 2 baut atau namanya sih pakai 2 baut. Kalau kalian terserah mau pakai berapa baut juga boleh. Lalu kita pastikan kalau ini benar kuat. Kalau satu ragu sih sebetulnya. Pastikan kuat. Yang ini figurasi yang di bawah dan yang ini untuk yang di atas. Mari kita pasang langsung ke sini ya. Ini tadi yang bautnya sudah disiapkan seperti ini. Untuk aman validitas ini paling tidak memastikan tidak jatuh ya. Posisinya seperti ini. Dan posisinya ini kayak. Lalu kita siapkan gantung di sini. Kemudian seperti ini. Video yang saya tanyakan tadi, yang kamu amati, kira-kira apakah yang membedakan ayunan pertama dengan ayunan kedua? Ya Pak. Oke, silakan. Berdasarkan hasil pengamatan saya Pak, dari ayunan pertama dan ayunan kedua, Ya. ayunan pertama disusun secara sejajar, sedangkan ayunan kedua disusun berderet ke bawah. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk saya. Siapa lagi? Saya Pak, Oke. dari hasil pengamatan saya Pak, pada ayunan bayi pertama, yakni menggunakan tugas paralel itu macam tugas sama. Sedangkan pada ayunan kedua, yang digunakan adalah tugas seri, yakni macam tugas berbeda Pak. Oke. Oke. Dari video tadi kan sudah dijawab oleh si David dan si Teguh itu mengenai perbedaan antara ayunan yang 1 dan 2. Sekarang dari video itu saya menugaskan kamu membuat rumusan masalah yang ada di videonya. Dari rumusan inilah nanti akan terjawab semuanya di LKPD. Jadi dari situ kita bisa nanti menyimpulkan ternyata susunan seri dan pegas itu seperti ini. Gitu ya. Coba dulu buat rumusannya atau kedua. Oke, silakan Pak. Sekarang kita masuk ke kelompok. Kemarin seperti kelompok yang kita buat kemarin waktu pelajaran fisika sebelumnya. Ayo, di sini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Ayo, Pak. Lepaskan. Boleh di sini. Dan terlalu ini kelas 2. Ya, sekarang kan sudah membentuk kelompok. Tugasmu sekarang
buatlah hipotesis daripada video tadi. Hipotesis itu artinya dugaan sementara mengenai video tadi. Ya, saya kasih waktunya 3 menit berdiskusi satu kelompoknya. Yuk. Oke, udah bisa? Udah ya? Siapa yang bisa memberikan hipotesis? Oke, dari kelompok 4 ya. Ya, silakan. Terima kasih, berdiri aja. Berdiri ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak kepada kelompok kami. Jadi berdasarkan video tadi, hipotesis yang kami dapat dari kelompok kami yaitu susunan seri bertujuan untuk memperoleh konstansa yang lebih kecil. Sekian dan terima kasih. Oke, Oke, silakan. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberi kesempatan kepada kelompok kami untuk membuat hipotesis dari tayangan video. Yang kami dapat dari video tersebut ialah pertambahan agar disusun secara paralel anak sama. Oke, tepuk tangan. Oke, sekarang tadi kan sudah dapat hipotesisnya. Jadi di sini saya bagi LKPD-nya dulu. Silakan dibaca dulu, diperhatikan apa-apa kira-kira pertanyaan di situ. Nanti kita praktik. Dicermati dulu ya. Sebentar. Nanti setelah kamu melakukan percobaan itu, hasilnya nanti kita presentasikan di depan. Jadi harus dibuat sebagus mungkin praktikumnya ya. Ya. Oke, silahkan. Udah kan? Tolong diambil dulu setiap ketua kelompok, diambil alatnya dan bahannya di sana. Ayo. Ya. Alat dan bahannya. Sebelum apanya diukur dulu pegasnya ya, sebelum dibuka bebannya. Selanjutnya berapa kira-kira? Diukur dulu. Inilah tuliskan langsung dia itu apa-apa. Langsung ditulis di LKPD itu aja. Biar dikumpul nanti dari situ. Nah, tulis A.
Iya, sama dikasih beban. Iya. Setelah diberi beban dari situ. Beban besar. Makanya itu berapa di sini beban? 100 jadi. Iya. Selesai kita persoalannya kan? Ya. Sekarang kembalikan apanya, alat dan bahannya ke tempat semula. Yang rapi dibuat ya. Sekarang tugas kita menganalisis langkah-langkah percobaan yang ada di LKPD. Jadi pertanyaan yang ada di LKPD semuanya dikerjakan. Ayo. Baik, Pak. Pertanyaannya silakan dikerjakan. Ada yang kurang mengerti? Iya. Oke, udah selesai? Ya. Sekarang kita presentasikan ke depan ya. Tahu apa yang disampaikan oleh temannya. Pasti di setiap kelompok itu berbeda-beda kesimpulannya. Tapi ada juga yang sama, ya. Oke, kita tampilkan dulu kelompok 1. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan waktu kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil percobaan yang telah kami lakukan. Perkenalkan, kami kelompok 1. Nama saya sendiri Trisaka. Nama saya Esther Seorang. Nama saya Rizky Manggor. Nama saya Andrea Subiat dari Sisi Lotang. Nah, di sini kami akan menjawab soal yang ada di LKPD dari praktikum yang telah kita lakukan. Yang pertama yaitu bagaimana hasil percobaan mengenai pertambahan panjang pada susunan pegas seri. Kami menjawab yaitu bahwa pertambahan panjang pada susunan seri adalah untuk memperkecil konstanta pegas sehingga pertambahan panjang yang dialami sistem pegas akan lebih besar. Yang kedua yaitu bagaimana hasil percobaan mengenai pertambahan panjang pada susunan pegas paralel. Kami menjawab bahwa pertambahan panjang pada susunan paralel adalah untuk memperbesar konstanta pegas sehingga pertambahan panjang sistem pegas telah lebih kecil. Yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh massa beban yang digunakan terhadap pertambahan panjang pegas dan susunan seri dan susunan paralel. Kami menjawab pengaruh massa beban yang digunakan pada pertambahan panjang pegas pada susunan seri dan susunan paralel adalah besar beban yang diberikan maka pertambahan panjangnya makin besar. Nah, di sini kami membuat kesimpulan bahwa susunan seri ditunjukkan untuk memperkecil konstanta pegas sehingga pertambahan panjang yang dialami sistem pegas akan lebih besar. Sedangkan susunan paralel bertujuan untuk memperbesar konstanta pegas sehingga pertambahan panjang sistem pegas lebih kecil dibandingkan dengan susunan seri. Baik, hanya ini yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1.
itu semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Ya, kita lanjut kelompok 2, silakan. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan melakukan pemaparan hasil dari analisis kami. Sebelum kami memaparkan hasil analisis kami, perkenalkan nama saya Hendrik Basudian. Nama saya Jonah itu. Nama saya Simona Hakun. Nama saya Joshua Tegumunte. Nama saya Rizky dan Pinangga. Baiklah, kami akan mulai dalam jawab pertanyaan itu. Pertanyaan nomor 1. Bagaimana hasil percobaan Anda mengenai pertambahan panjang pada susunan pegas seri? Coba jelaskan. Yaitu pertambahan panjang pada susunan seri untuk memperkecil konstanta pegas sehingga pertambahan panjang yang dialami sistem pegas akan lebih besar. Dan yang kedua, bagaimana hasil percobaan Anda mengenai pertambahan panjang pada susunan pegas paralel? Jawaban kami yaitu pertambahan panjang pada susunan paralel adalah untuk memperbesar konstanta pegas sehingga pertambahan panjang sistem pegas lebih kecil. Dan pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh massa beban yang digunakan terhadap pertambahan panjang pegas pada susunan seri dan susunan paralel. Berdasarkan analisis kami, yaitu pengaruh massa beban yang digunakan terhadap pertambahan panjang pegas pada susunan seri dan susunan paralel adalah besar beban yang diberikan, maka pertambahan panjangnya semakin besar. Kesimpulan yang kami dapat dari analisis kami yaitu untuk susunan seri pegas gaya tarik pegas pengganti dan masing-masing pegas sama besar. Sedangkan untuk susunan paralel, pegas pengganti sama dengan jumlah gaya masing-masing pegas. Demikianlah hasil pemaparan dari analisis kami. Kesimpulan yang saya ambil dari hasil praktikum pilihan yang sudah dipresentasikan tadi, bahwa di sini dikatakan bahwa susunan daripada pegas itu adalah untuk susunan seri adalah untuk memperkecil konstanta pegas sehingga pertambahan panjangnya lebih besar, sedangkan untuk susunan paralel itu adalah memperbesar konstanta pegas sehingga pertambahan pegasnya semakin kecil. Itu dia hasilnya ya. Baiklah, setelah kita tadi presentasi kali ya, agar kita dapat menyimpulkannya sudah tadi. Sekarang penerapannya untuk pegas ini dalam hidup sehari-hari. Siapa yang bisa? Oke, silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak telah memberikan kesempatan. Contoh penerapan susunan pegas dalam kehidupan sehari-hari ialah tape recorder, oven, microwave, dan lemari es. Oke, bagus. Tangan buat. Oke, ada yang lain? Oke. Contohnya seperti di Pak. Ya, bagus tuh. Banyak sekali penerapan daripada tugas ini kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sekarang saya tanyakan dulu video biar kamu tahu ada lagi hal yang lain menggunakan tugas. Ini untuk dalam kesehatan ya. Imagine a world where the power of a human body is enhanced and never-lasting care. We did. Oke, dari video ini ada yang tahu namanya? Iya, yang digunakan ini. Ini menggunakan sistem daripada gas. Menurut apa tujuannya? Iya, bagus. Tuh. Jadi biasanya digunakan untuk ulang. Atau mungkin ini bagian karena bermasalah bagian daripada lutut. Namanya ini adalah bionic neck. Itu namanya ya. Itu gunanya untuk bagian kesehatan. Baiklah, sampai di sini materi kita mengenai susunan seri dan paralel pada pegas. Jadi dari hasil percobaan kita tadi dan juga menyimak video, mari kita sama-sama menyimpulkan apa yang sudah kita sepakati tadi. Ada tadi 3,
Ya udah, kita sebutkan sama-sama, yaitu satu apa? Susunan seri ditujukan untuk memperkecil konstan pegas sehingga pertambahan radang yang dialami sistem pegas akan lebih besar. Sedangkan susunan paralel bertujuan untuk memperbesar konstanta pegas sehingga pertambahan radang sistem pegas lebih kecil dibandingkan dengan susunan seri. Ya, yang kedua. Untuk susunan seri gas, gaya pegas berganti dan masing-masing pegas sama besar. Sedangkan untuk susunan paralel, pegas berganti sama dengan gaya masing-masing pegas. Ya, yang ketiga. Pertambahan banyak pegas berganti sama dengan jumlah pertambahan panjang masing-masing pegas. Untuk seri, sedangkan pertambahan panjang berganti dan masing-masing pegas sama besar untuk pegas paralel. Ya, bagus. Untuk menambah lagi, ada kira-kira pertanyaan? Ya. Pertanyaan saya, bagaimana perbedaan bertambah panjang pegas antara pegas susunan seri dengan pegas susunan paralel? Iya. Jadi perbedaannya adalah untuk susunan seri itu adalah gayanya sama, pertambahan panjangnya berbeda. Ya. Sedangkan untuk susunan paralel itu adalah pertambahannya sama, gayanya berbeda. Dari sini maka disimpulkan juga untuk pegas pengganti seri itu disebut sebagai K seri, itu KS itu persamaannya 1/KS sama dengan 1/K1 tambah 1/K2 tambah 1/K3 dan seterusnya, tergantung berapa pegasnya ya. Sedangkan untuk itu adalah KP atau K paralel sama dengan K1 tambah K2 tambah K3 dan seterusnya. Itu dia yang kita lihat ya. Oke, untuk itu tugasmu di rumah dikerjakan halaman 48, dibuat di kertas double folio. Itu PR-nya di rumah. Ya. Kita pulang. Jadi kita pulang, sebelum kita pulang, kita berdoa. Siapa yang mau berdoa? Ayo, silakan. Sebelum kita pulang, mari berdoa. Kita berdoa menurut agama yang saya kita masing-masing. Benar-benar. Doa selesai. Oke, silakan. Selamat siang dan sampai jumpa. Selamat